Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Samsung Galaxy M33 5G. Ini HP 5G yang murah banget loh untuk merek Samsung. Bentar. Ini casing murah nih, nggak sampai 25.000 saya belinya. Cek aja di deskripsi video ya, ada linknya buat beli nih. Nih, Samsung Galaxy M55 5G yang boxnya tipis minimalis kayak gini. Ini dijual dengan harga mulai dari 3,4 jutaan aja. Dan kalau saya bilang sih ini berasa worth it ya untuk harga yang dibayar. Karena ini merek Samsung, apalagi udah dikasih teknologi 5G. Selain itu juga HP ini punya desain yang berasa mewah dengan bodi yang mirip kaca dan udah di finishing ngedoff, jadinya tuh makin kelihatan mewah. Apalagi lihat desain kameranya yang nyatu seamless gitu sama bodinya. Ini cakep banget. Udah kayak HP mahal. Di genggaman juga berasa mewah dan solid. Walaupun banyak yang bilang desain kameranya jadul, kalau menurut saya ini sih keren. Dan walaupun sayangnya layarnya ini tuh masih ngadopsi desain poni belah tengah kayak gini. Tapi emang kualitas layarnya Samsung tuh berasa beda dibandingin HP kelas harga setara. Layar 6,6 inch-nya ini tuh punya warna maupun detail visualnya yang beneran bagus. Dilihat dari berbagai sisi tetap jernih dan di bawah matahari juga masih cukup kelihatan untuk penggunaan. Layarnya juga udah 10 sentuhan dan sangat responsif ya, baik saat penggunaan multitasking ataupun saat main game. Udah gitu kalau di scroll-scroll gini tuh berasa smooth banget. Ya karena emang layarnya ini udah 120 Hz. Sementara kalau untuk audionya, kalau kamu suka denger musik pakai earphone atau ke Bluetooth speaker, kualitas suara akan berasa lebih maksimal karena HP ini udah dilengkapi fitur Dolby Atmos. Cuma kalau lewat speaker bawaan smartphone, fitur ini nggak aktif. Dan ini ngomong-ngomong speakernya cuma single, mono di sisi bawah HP ya. Dan kayak gini suaranya. Dengan harga mulai dari 3,4 juta, Samsung Galaxy M33 ini tuh udah beneran berasa murah. Karena ini merek Samsung. Terus udah 5G, walaupun sinyal 5G-nya masih berasa gaib ya. Dan nggak cuma internet kenceng, tapi juga performanya udah kenceng. Karena pakai prosesor bikinan Samsung sendiri. Tentunya racikannya optimal maksimal. Pakai Exynos 1280 dengan 6 GB atau 8 GB RAM tergantung kamu pilih yang mana saat beli. HP ini tuh performanya udah bener-bener bisa banget diandelin. Nggak cuma multitasking buka banyak aplikasi aja, tapi buat main game juga udah lancar jaya. Kayak kalau main game Mobile Legends nih, HP ini bisa main dengan settingan maksimal di grafis high, dengan refresh rate juga high. Dan kalau kita mainin dengan settingan grafis rata kanan semua, kayak yang kamu lihat di layar, udah lancar banget, nggak pakai ngadat. Yang penting internetnya lumayan cepat. Terus kalau main game yang lebih berat kayak COD Mobile misalnya, tentunya udah asik banget karena bisa main dengan settingan grafis maksimal di low max dan medium very high. Tapi yang kamu lihat ini saya pakai settingan grafis low dengan frame rate max. Ya, supaya refresh rate-nya dapat maksimal ya saat main. Dan mainnya juga udah lancar banget, nggak pakai nge-lag, nggak pakai ngadat. Ya, kalau sering kalah kena tembak itu fix ya. Antara kamu yang nggak bisa main atau internetnya yang lagi ngadat. Nah, kalau main PUBG Mobile, di kelas harga segini cuma bisa jalanin game maksimal di Smooth High, Balance High, dan HD High. Terus juga kalau jalanin gamenya di settingan grafis maksimal rata kanan semua, kayak yang terlihat di layar ya, ini udah aman lancar, udah bisa banget buat mabar. Untuk gyroscope-nya juga udah jalan banget, walaupun nggak disetting, sensitivitasnya tuh tetap responsif, beneran. Udah enak nih kalau buat main PUBG. Dan tahu nggak, ini HP baterainya tuh udah awet irit loh. Walaupun ini kapasitasnya standar, cuma goceng aja 5000 mAh aja. Tapi waktu saya tes ya di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi, kalau dipakai main game berat COD Mobile selama sejam, baterainya cuma habis 12% aja. Dan saat diajak nonton YouTube selama sejam juga, baterainya cuma berkurang 8% aja. Jadi kalau misalkan kamu dalam sehari udah nonton YouTube sejam, terus main game sejam, sisa baterainya masih cukup banyak. Ya cukuplah seharian, bahkan sampai besoknya masih belum lowbat. Dan ngecasnya sebenarnya ini tuh udah cepet ya, karena HP ini udah support 25 watt charging. Ya cuma karena pas beli nggak dapet charger, jadinya saya ngetes ngecharge pakai charger 30 watt. Di charger selama 30 menit udah keisi 45%. Kalau dicas 60 menit keisinya 84% dan butuh waktu sekitar 80 menit atau 1 jam 20 menit untuk penuh 100%. Iya, tapi kalau kamu punya chargernya di rumah cuma 10 watt aja, pasti lama banget penuhnya. Bisa 3 jam lebih baru penuh.
Untuk penggunaan harian, HP ini juga lebih nyaman ya, karena sensor-sensornya tuh udah lengkap dan responsif. Kayak sensor sidik jari buat buka kunci HP yang posisinya di samping ya, jadi satu sama tombol power. Ini tuh bener-bener responsif karena cukup tap aja dikit, udah bisa baca jari kita dan kunci langsung kebuka. Sensor NFC juga ada, jadinya udah bisa baca saldo e-money. Bisa juga buat bayar-bayar dengan tap to pay karena bisa diintegrasiin sama aplikasi Samsung Pay. Dan buat penunjuk jalan pakai Google Map juga udah mantep, karena sensor GPS-nya tuh bekerja dengan cepat dan akurat nunjukin lokasi kita. Dan baca petanya tuh jadi lebih nyaman karena HP ini udah punya sensor magnetik yang bikin HP ini tuh bisa fitur kompas. Jadi kita tahu lagi menghadap arah mana di peta. Untuk sensor gyroscope-nya juga udah hardware, udah responsif dan presisi kalau buat main game. Cuma sayangnya HP ini tuh nggak punya sensor cahaya. Tapi untung aja sih masih punya fitur kecerahan layar otomatis dengan menggunakan kamera depan sebagai pengganti sensor cahaya. Ya cuma nggak seresponsif kalau pakai sensor cahaya. Untuk adaptasi layar ya, sesuai kondisi ruangan lingkungan kita kayak gimana, ada berasa jedanya agak lama, sekitar 3-4 detik untuk merubah kecerahan layar secara otomatis. Dan walaupun Galaxy M33 ini udah punya storage 128GB, tapi tetap nyediain slot kartu microSD yang bisa nambah luas penyimpanan hingga 1TB. Dan tetap bisa dual SIM. Karena udah triple slot gini kartunya. Dan kalau diperhatiin ya, laci kartunya tuh belum dilengkapi segel karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi jangan teleponan sambil gerimis-gerimis apalagi hujan-hujanan ya. Nanti kamunya masuk angin. Dan buat kamu yang merasa fitur kamera itu penting, harus bagus, nggak salah sih kalau milih HP ini. Karena walaupun untuk foto selfie di kelas harga segini tuh masih pakai kamera 8MP, padahal di kelas harga segini tuh HP lain selfie-nya udah 16MP ya. Tapi ini hasil foto-fotonya tuh udah cakep mantep di kelas harga setara. Shutter speed-nya ngebut, foto-foto selfie-nya punya warna yang cenderung natural, tapi nggak pucet ya. Dengan detail yang bagus dan punya dynamic range yang cukup lebar. Jadi kalau foto membelakangi cahaya, detailnya masih dapat banget. Untuk foto selfie potret juga ini udah berasa rapi potongan blurnya. Dan kamera belakangnya juga udah komplit, punya 4 kamera dengan kamera utama 50MP dengan aperture lensa f1.8, terus kamera ultrawide 5MP, ada kamera makro 2MP dan kamera potret 2MP untuk efek bokeh. Dan hasil kamera utamanya udah punya hasil yang tajam dengan saturasi warna yang berasa natural tapi nggak pucat. Tetap kelihatan menarik warna-warna dalam fotonya. Bener kan? Cakep-cakep fotonya. Dan kalau untuk mode ultrawide juga hasilnya terang dan detail dengan distorsi lensa yang minim. Untuk fitur HDR-nya juga jalan banget dan bisa bikin langit kelihatan lebih hidup. Cocok banget pokoknya kalau buat foto-foto landscape. Untuk mode potret juga hasil foto-fotonya tuh kelihatan lebih dramatis ya. Karena potongan blurnya udah rapi, terus juga blurnya tuh berasa alami nggak lebay. Yang penting pastiin aja ya untuk foto-foto potret di kondisi terang. Dan kalau mode makronya hasilnya ya kayak gini. Untuk hasil foto yang maksimal, pastikan aja saat foto-foto jarak dari kamera ke objek fotonya pas karena belum autofocus. Dan pastiin juga kondisi cahayanya cukup. Kalau foto-foto di kondisi malam hari juga bisa nangkep cahaya-cahaya lampu dengan sangat baik. Dengan hasil yang lebih detail dan noise-nya emang masih ada, tapi udah termasuk minim untuk kelas harganya. Gimana? Udah oke kan hasil foto-fotonya dari Samsung Galaxy M33 ini? Kalau untuk perekaman video, ini juga udah nggak gempa. Udah stabil. Kalau kamera depan kayak gini ya. Ini kita turun tangga dan kayaknya sih udah cukup stabil ya. Walaupun dia nggak ada opsi untuk aktifin stabilisasi atau nggak aktif gitu, tapi dia secara default udah aktif. Dan ini kalau dilihat ya, bener-bener stabil, baik itu dynamic range-nya maupun stabilitas untuk perekaman videonya. Cakep. Ini dia hasil perekaman video menggunakan kamera utamanya. Kalau untuk stabilisasi kita cobain buat naik tangga. Tuh, gimana sob? Stabil nggak? Ini dia nggak ada opsi untuk stabilisasinya diaktifin atau enggak, tapi secara default kalau saya lihat di sini udah cukup stabil ya. Dan yang saya suka adalah kalau misalkan dia mau pindah ke kamera ultrawide, kita tinggal tap aja keluar aplikasi kameranya ya, nggak tanpa harus berhenti. Ini bisa langsung, ini udah ultrawide kayak gini. Dan rekaman videonya kualitasnya kayak gimana kamu bisa nilai sendiri ya. Terutama saya mau kasih lihat buat fokusnya kayak gimana, buat detailnya seperti apa.
Tuh, untuk fokusnya dia tuh pindah cepet banget. Ini asli keren buat kameranya. Top. Gimana? Dengan harga mulai dari 3,4 jutaan loh, udah bisa dapat HP 5G yang punya kualitas Samsung kayak gini. Performanya kencang dan fitur komplit yang bikin seneng. Kalau kamu punya duit, punya budget 3,4 jutaan, kira-kira bakal beli HP ini nggak? Coba deh komentar. Dan gitu aja videonya. Di like kalau kamu suka dan di dislike juga nggak apa-apa kalau kamu nggak suka sama videonya. Jujur aja sama perasaan. Jangan lupa bahagia, Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Boxnya nih kayak box Pocky. Box Pocky segede gini nih. HP cakep. Chargernya mesti beli sendiri.